lihat di sini downtrend, tapi belum terlalu jelas ya downtrendnya ya. Ini karena akibat dari re-entry sini ya, akibat dari re-entry sini. Nah, jika dia ingin naik, sepertinya dia harus buat ekstrim dulu di sini. Tapi kapan? Pertanyaannya kan itu, kapan? Jauh, masih jauh. Kemudian saya turunkan ke H1. H1 di sini belum ZZL ya. Karena di sini dia juga belum ada perpotongan. Belum ada perpotongan dari mid BB motong ini MA50 belum ada. Tetapi secara basicnya ini semua candle dan MA ini sudah berada di bawah mid BB, maka ini bisa dikategorikan downtrend. Maka kemudian saya turun ke H4. Nah, di sini H4 saya lihat ada bagi entry. Bagi entry udah 2 kali ya. Pertama di sini. Kemudian harga masih naik lagi dan membentur lagi, sekali lagi membentur lagi ke MA50. Nah, coba kita lihat di TF bawahnya. Nah, di TF bawahnya ini adalah MA50 di H1 ya, dan dia ada membentuk ekstrim di sini. Kemudian dia break mid BB dan MA50 dan sekaligus menjadi momentum, tapi ternyata harga malah masih naik dan untuk kedua kalinya dia melakukan reject MA50 di sini untuk kedua kalinya. Maka saya coba melihat di sini dan jika nanti harga dia naik ke sini kurang lebih. Jadi di sini kan ada di sini ada base drop ya, drop kecil. Jadi di sini dapat base. Nah, kurang lebih nanti akan entry di sini ya, kurang lebih. Nah, cuma dijaga SL-nya ya. SL-nya tetap dijaga di sini. Jangan lupa SL tetap dijaga. Nah, sebagai petunjuk dulu, ini garis ini, lihat sebuah garis ini. Garis ini adalah MA50 di H1. Ini. Iya, MA50 di H1. Nah, ini MA200 ya. Memang sengaja saya kaburkan biar gak terlalu membingungkan nanti. Apabila penjelasan ini mengenai BBM Aomali kan ya murni kan gak pakai MA200. Nah, ini kan saya pakai ini untuk memudahkan saya saja untuk menandai. Memang kalau dilihat tampak dia sudah break MA200, kemudian dia ada reverse ya, reverse dan tidak kasih ini setelah reverse TP wajib. Nah, dia tidak mampu membuat candle arah lagi kemudian di sini. Maka kalau saya baca ya, ini adalah reverse, ini adalah ekstrim, TP wajib, MHV. Kemudian dia break ini mid BB sekaligus break MA50 sebagai konfirmasi untuk penarikan Fibo. Ya, kita lihat apakah nanti dia mampu
harga ini akan mampu naik ke sini, ke Mahi kurang lebih, atau di sini batasnya ya. Kalau misalnya dia nggak naik terus dia langsung terjun, ya sudah, saya nggak dapat harga. Karena begini, saya tetap acuannya adalah ini Pajero. Sedangkan kalau secara risk reward, contoh saya open di sini, SL di sini, TP di sini, RR saya jelek, kan? RR saya jelek. Tetapi bila nanti terjadi opennya di sini, nah, di sini, di sini, bila nanti dia di R1 ini, kemudian SL di sini, TP di sini, ini 1:1 risk rewardnya. Nah, apalagi kalau bisa naik ke sini R2, jelas risk rewardnya lebih besar. Oke. Nah, nanti dilihat apabila dia naik ke Mahi, tentunya tidak langsung open ya, harus dikonfirmasikan lagi di TF kedua apa. Nah, paling tidak mencari reject M50 atau ekstrim, paling enggak itu kuncinya. Oke. Ini sementara masih jalan. Kalau semisal kita ngomong ekstrim, itu kan berarti ekstrim ada di sini, terlalu jauh. Nah, paling dekat ini, paling rasional adalah ekstrim yang berdekatan dengan ekstrim M50 yang berdekatan dengan mid BB. Nah, ini ekstrim C. Ya, ini paling rasional ini. Jika dia membentur ini. Jika ya, ini masih jika. Kalau kita kasih blok, maka bloknya ini akan ada di sini kurang lebih. Maka ya kurang lebih di sinilah. Dia reject M50 bersama mid BB. Nah, itu paling rasional ya, Tetapi misalkan di M5 ini dia sudah terlanjur bagi entry, ya sudah, goodbye. Nggak dapat harga. Nah, kita akan mencari bukan cuma TP-nya saja yang perlu kita perhatikan, tetapi bagaimana kita kelola kita punya resiko. Kalau cuma TP saja ya kemungkinan bisa ya kita open di sini, tapi jika di ASL kan risikonya kan gede. Oke. Risikonya kan besar. Kita menghindari risiko besar. Sebisa mungkin kalau bisa risikonya minim, kecil. Dari sini, contoh ya, kita open di sini 445, kita akan loss di sini 445, 455, 655, berarti 20 pips lebih nih. 20 pips lebih, berarti kita punya risiko kalau misalnya paksakan untuk entry di sini. Oke, nanti kita lihat kalau misalnya dia mau naik ke sini atau bagaimana. Ya, oke, baru kita putuskan. Ya, nanti kalau sudah ini baru sambung lagi ya.
Panjang ini, masih panjang ini videonya. Ya rupanya saya menunggu di sini ya, tadi yang saya bilang ya, M50 yang berdekatan dengan mid BB yaitu Extreme C. Tetapi sekali lagi saya di sini tidak melihat ada reaksi apa-apa di sini. Tidak ada reaksi apa-apa. Artinya reaksi itu begini. Tidak ada reject, tidak ada break. Ya, dia tidak ada reaksi, tiba-tiba dia langsung turun. Nah, candle ini langsung turun. Dia tidak ada reaksi apa-apa. Nah, jika berikutnya candle ini kan jalan berikutnya, nah, otomatis ini akan turun. Otomatis ini akan lebih turun lagi. Dan kemungkinan karena turunnya ini mengakibatkan ini seakan-akan tampak ada reaksi. Padahal awalnya nggak ada reaksi loh. Nah, jadi jika kita backtest contoh ya, ini bisa diambil karena dia sudah reaksi di sini. Saat ini belum ada reaksi. Ya, saat ini belum ada reaksi. Jika nanti berikutnya kita backtest terus ada reaksi di sini, ya berarti MA-nya ikut keseret turun. Nah, itu. Ya, ini alasan saya tidak open di sini tadi itu. Terus yang ini. Saya tebalin deh. Saya tebalin. Nah. Ya. Kurang tebal ya? Tebalin deh. Nah, baru kelihatan kan? Nah, di sini dia tidak ada reaksi apa-apa juga sebagai TF kedua. Nah, re-entry M5 pertama dia akan pertama kali adalah reject M50 maksimal ekstrim. Di sini nggak ada ekstrim loh. Di sini nggak ada tanda-tanda ekstrim, apalagi touch ini MA200 sebagai perwakilan dari MA50 tidak ada reaksi, maka saya tidak ambil. Nah, jika akhirnya candle ini turun jadi sampai ke Pajero, bukan penyesalan buat saya karena SOP saya nggak ada di sini. Itu lihat aja, kalau sampai di Pajero ya udah saya skip, saya hapus. Ya, saya hapus ini nanti kalau sudah sampai ke Pajero karena TP-nya kan saya di Pajero. Betul? Oke. Meskipun ini dikatakan tadi re-entry-nya di sini, contoh ya, di sini. Terus ininya begini, mendekati kan. Tapi kalau nggak ada SOP saya nggak keluar gimana? Saya nggak tetap saya nggak masuk karena SOP saya nggak keluar. Tuh. Nah, jika coba turun dulu. M1 bukan ekstrim. Jika nanti dia bagi entry di sini M5, misalkan ya apa boleh buat? Berarti ikut di CSAK. Kurang lebih di sini lagi kembali ya. Kurang lebih kan? Dia akan ada reaksi di sini di M50. Ada reaksi. Jika ya dia ada reaksi di sana, oke, saya open. Karena candle ini sudah valid turun sih. Sudah valid turun. Atau misalkan di sini masih kekeh menunggu di sini, berarti di M5-nya dia akan reaksi lagi di atas. Pertama di sini, kedua di sini, baru open. Nanti kita lihat. Namanya MTF ya begitu. Dan
sesuai dengan SOP. Kalau tidak sesuai SOP, skip. Jangan ragu-ragu untuk skip atau begini. Wah, saya takut nanti nggak dapat harga, saya masuk aja. Jangan, resiko. Nah, jangan takut ketinggalan harga, karena trading itu tiap hari ada, kecuali Sabtu Minggu forex ya. Nah, itu. Tetapi jam 2 nanti ini ada news GBP CPI kalau nggak salah, CPI atau PPI ya. Nah, nanti lihatlah. Nah, terus nanti malam ada FOMC, nggak tahu jam berapa itu nanti malam. Ya, dilihatlah pergerakannya ini. Biasanya kalau news kan volatil ya, dan saya kan tidak trading news. Di saat news saya berhenti trading karena saya tidak ngerti caranya entry di news, apalagi baca fundamental saya tidak ngerti. Saya taunya cuma teknikal. Oke, kita lihat reaksi di sini. Nah, jadi seperti tadi ya. Ini EMA50 M5. Ini re-entry M5. Nah, kalau misalnya ini dia sampai naik belum ada reaksi terus turun lagi, ya sudah, skip aja toh. Nah, ini apa namanya, seninya orang menunggu. Kalau ada orang bilang menunggu itu adalah yang paling membosankan, kalau bagi saya enggak, karena ini sama dengan teman-teman lagi mancing. Apabila mancing ikan, menunggunya kan lama. Mau instan ya ke pasar, pasti dapat kan. Coba kan seninya bagi orang pemancing ya. Kalau saya sendiri saya nggak suka mancing ya, karena ya menurut saya sih kasihan, menyakiti makhluk hidup ya. Kalau mancing ya, biayanya mancing juga gede. Pertama Anda harus beli sticknya, terus Anda harus beli senarnya, kemudian kailnya, kemudian umpannya. Itu pun belum tentu dapat ikan, kemungkinan umpannya udah hilang, dikerikitin ikan. Atau mungkin mata kailnya yang putus kena kecantol karang atau kecantol akar tumbuhan atau apa ya kan. Jadi resikonya juga banyak kalau ini. Selain menunggu belum tentu juga dapat hasil, tapi begitu dapat hasil kan euforia ya. Jadi apalagi di foto, dimasukin ke sosmed bahwa meskipun cuma 1 ekor, tapi kebahagiaannya itu loh, dari terbalas dari menunggu yang sekian lama. Nah, sama di sini saya juga menunggu. Tetapi kan saya tidak menyakiti makhluk hidup di sini kan, jadi menunggu. Nah, jika dia kena saya punya SOP, saya ambil. Nggak kena ya sudah, mau apa kalau nggak kena ya. Nah, sini saya lihat dulu, soalnya nanti jam 2 kan, jam 2 ini nanti ada news. Nah, ini saya juga agak jika mendekati 45 dan belum ada reaksi apa-apa, udah saya skip lah. Karena saya juga nggak mau resiko, karena saya nggak ngerti trading news. Nggak ngerti saya baca fundamental. Oke, nah di sini misalkan dia turun, misalkan, ya, di sini belum ada reaksi, tidak ada reaksi. So, tidak sesuai SOP, buang. Besok masih ada lagi waktu untuk trading. Ya, saya nggak ragu-ragu kok. Karena trading
bukan pakai perasaan, tapi trading itu pakai mata untuk melihat. Kecuali kalau mancing ya, mancing kan nggak bisa pakai mata lihatnya, pakai perasaan mungkin ya. Jadi kalau sticknya goyang baru ditarik, mungkin begitu ya. Nah, kalau ini kan nggak bisa pakai perasaan, harus pakai mata lihat. Dia ada reaksi nggak ada reaksi ya sudah. Maaf ya bila saya omongnya ini panjang bulat gitu ya. Saya ulang-ulang terus ini karena ini untuk kasih masuk dalam alam bawah sadar bahwa ini nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi ya jangan trading. Itu. Nah, ini sudah hampir 45 ya. Nah, kemungkinan saya akan berhenti untuk trading dulu siang ini karena ada news ya. Oke. Sore saya nggak tahu, soalnya saya di sini single factor, nggak ada orang di toko, saya sendiri nggak bisa kalau sambil jualan sambil trading, lucu ini nanti jadinya. Terus malam ada news, kalau nggak dapat ya sudah ya. Oke. Bisanya dia naik, kan saya sudah bilang ada news, misalnya dia naik dan jadi ya syukur ya, kalau enggak ya sudah gitu aja. Oke. Salam dan tetap konsisten.